Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Ahsan Blade Ring Sewu. Dan pada video kali ini kita akan coba untuk mengulas teknik asah bilah yang paling cepat dan tentunya bilah kita itu bisa super tajam, bahkan setajam silet teman-teman ya. Dan kita akan langsung apa aja sih media asah yang harus kita gunakan. Di sini yang saya gunakan, yang pertama saya memakai batu asahan, bukan batu asahan ya, ini pakai media asah diamond flat ya, seperti ini nih. Diamond flat grid ini di sini ada grid 400, ini grid yang kasar, kemudian yang ini 1000, ini grid medium ya, sedikit halus. Kemudian setelah kita melewati 400 dan 1000, untuk finishingnya saya memakai batu Bimasena teman-teman, seperti ini batunya nih. Ini menurut saya sangat bagus sekali untuk finishing, karena dia mempunyai grid itu sekitar 6000 ya, ini sekitar 6000. Kemudian setelah selesai mengasah, jangan lupa tentunya kita harus menyiapkan stropping ya. Stropping ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan kotoran atau serbuk bekas asahan ya, seperti itu. Jadi serbuk-serbuk asahan yang menempel di bilah itu nanti kita akan bersihkan dengan stropping, karena sisa dari asahan itu, atau istilah bahasanya kotoran dari bekas asahan itu bisa menghalangi ketajaman juga teman-teman. Jadi dengan stropping ini terbuat dari kulit sapi, tapi teman-teman juga bisa membuatnya atau membuat stropping ini menggunakan bahan dari bekas celana levis teman-teman, itu sama saja. Terus yang terakhir, kita dalam mengasah ini kita memakai minyak singer ya. Jadi kita media asah diamond flat ini dan batu Bimasena ini kita tidak menggunakan air, tapi kita menggunakan minyak singer ya, sebagai media pelicin atau pelumas ketika kita melakukan asah bilah. Dan tentunya yang perlu kita siapkan adalah tisu ya. Nanti fungsinya untuk mengelap tisu apapun, mereknya terserah ya teman-teman. Baik teman-teman, Ahsan Blade Ring Sewu, kita akan coba mempraktekkan metode asah bilah ini menggunakan ini pisau sembelih ya, dari baja Willis. Ini panjangnya sekitar 21 cm ya. Dan kita akan lihat ini pisaunya benar-benar tumpul ya, tidak bisa untuk ngiris kertas bahkan ya. Nanti kita akan coba bagaimana tes ketajaman kita, tidak hanya mengiris kertas tapi juga plastik hingga tisu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita mulai dari diamond flat yang 400 teman-teman. Kita kasih minyak dulu, pastikan semua bagian terlumuri dengan minyak seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita akan gosok seperti ini teman-teman, bisa maju mundur. Kemudian yang utama adalah bagaimana kita menjaga kemiringan bilah ketika kita mengasah ya. Artinya kemiringan ini harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Caranya bagaimana? Kita tahan atau kita jaga kemiringannya menggunakan jempol tangan kita seperti ini. Misalnya kalau kita ingin kemiringannya seperti ini ya, kita jempolnya kita pakai ditaruh di tengah-tengah. Jadi ketika kita gosok seperti ini kemiringannya akan tetap. Tapi misalnya kita kepingin ini lebih supaya full flat ya, kita lebih miringan dikit, jadi jempol ini tinggal kita geser sedikit seperti ini teman-teman. Nah, kita akan langsung coba praktekkan gerakannya maju mundur. Jadi jempol ini sama yang ini kita samakan. Jempol bagian tangan kiri ini fungsinya untuk mengatur kemiringan sampai ke ujung ya.
Gosok terus sampai kapan? Yaitu kalau misalnya kita gosok sebelah sini, artinya di sebelah atas ini bagian tajamnya kita rasakan seperti ini, itu sudah muncul bur atau istilahnya apa namanya, besi yang terkikis. Itu sebelah sini pasti akan terasa di tangan. Nah, pastikan itu rata ya, semuanya kerasa ada bur di sini. Nah, ini udah terasa semua nih, ada semua burnya. Ketika itu sudah terjadi, tadi seperti ini kita balik. Artinya di mata bilah sebelahnya kita lakukan hal yang sama dengan kemiringan yang sama. Dan ini yang perlu dilatih ya, kemiringan ini apa namanya, sangat penting sekali. Karena dan juga menjaga konsistensi, bagaimana supaya bilahnya, kemiringannya itu tetap konsisten, sehingga nanti mata bilah atau bevelnya itu akan bagus teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai dan dirasa sebelah tadi, bagian sebelah sini sebelah sini sudah muncul burnya ya. Kemudian kita meningkat, sebelumnya kita mungkin sedikit lap dulu pakai tisu, hati-hati ya. Kita bersihkan dulu ya, terutama bagian gagang supaya tidak licin karena kena minyak. Dan kita bersihkan juga bagian diamond flatnya ini yang 400. Kita pindah ya menggunakan diamond flat yang grade 1000 teman-teman. Ini istilahnya bahasanya medium, jadi tidak kasar, tidak lembut, dia tengah-tengah. Fungsinya untuk menghaluskan mata bilah atau bevel yang tadi sudah kita bentuk di grade 400 teman-teman ya. Menghilangkan bur yang sudah tadi ada, kita hilangkan. Nah, perlu diperhatikan gerakannya itu beda dengan yang pertama tadi. Kalau di grade 1000 kita mulai itu kita taruh di bagian bawah sini, nah terutama di pangkal. Nah, pegang dengan kemiringan yang seperti tadi teman-teman. Untuk tangan kanan ini fungsinya nanti narik ya gerakannya. Untuk tangan kiri itu mendorong. Sebenarnya ini harus kombinasinya harus pas ya. Perlu dilatih juga. Pertama tetap kemiringan seperti tadi, kita akan langsung contohkan seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini, kita maju dan tarik. Nah, seperti itu. Jadi dapat dari pangkal ini naik ke atas sambil jalan sampai ke ujung, dapat seperti itu. Kemudian dibalik dengan kita mengira-ngira kemiringan seperti yang sama, tetap dari atas ke bawah, yang ini nanti ditarik dan ke bawah sampai ujung seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan ini dilakukan bergantian ya, nggak boleh misalnya ini di sini terus atau di sini enggak, tapi bergantian seperti ini teman-teman. Nah, satu balik, satu terus seperti ini. Nah, secara bergantian. Lakukan sampai kapan? Sampai bur yang tadi tercipta itu hilang, atau kita sudah merasakan bahwasanya mata bilah yang tadi sudah tercipta itu sudah halus ya teman-teman. Matiin. Oke, jadi kita periksa apakah burnya masih ada, dan kita rasakan ternyata sudah tidak ada teman-teman ya. Dan ini sudah kita lihat bagian mata bevelnya ini, mata bilahnya ini sudah terbentuk ya. Ini ya, kelihatan nggak mengkilatnya ini di garis lurus nih, dan juga di sebelah sini nih sudah terbentuk mata bilahnya. Ini udah halus teman-teman. Oke, kita lap kembali menggunakan tisu. Hati-hati dalam mengelapnya, terutama di bagian tajamnya ini teman-teman. Nah, itu tadi sudah di grade 400 sudah, di grade 1000 sudah. Kita langsung selanjutnya lari ke batu asahan Bimasena teman-teman. Ini sekitar grade 6000 teman-teman. Nah, yuk kita kasih minyak lagi. Pastikan semuanya terlumasi minyak dengan rata. Oke, jadi kita perhatikan gerakan yang pertama seperti ini teman-teman. Bagian sebelah sini miring. Jadi nanti ini dorong seperti itu. Kita langsung praktek saja. Kita hitung misalnya 15 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah 15, kita balik teman-teman. Dan gerakannya masih sama seperti tadi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, seperti itu. Dan untuk gerakan yang terakhir, nah terutama untuk di batu Wimasena ini memang kita harus berlama-lama karena ini finishing ya. Bagaimana supaya menajamkan bilah ini bisa setajam mungkin itu nanti di sini. Jadi tergantung dengan rasa kita nanti, karena mengasah itu memang soal rasa ya teman-teman. Bagaimana kita bisa merasakan apakah bilah ini sudah tajam yang sudah maksimal atau belum. Setelah tadi gerakan miring seperti ini, gerakan yang terakhir adalah seperti ini teman-teman, seperti tadi di grid 1000 ya, dari sini ya seperti ini. Kita lakukan di sini kita bisa berlama-lama, bisa 2 menit, 3 menit atau 5 menit sampai benar-benar bilah itu kita rasakan itu benar-benar tajam teman-teman ya. Seperti itu. Lakukan terus seperti ini 3 sampai 5 menit. Tapi untuk di batu finishing ini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah untuk tekanannya kita kurangi ya. Di sini lebih lembut ya dalam menekan, karena ini adalah di finishing ya, sehingga tidak perlu melakukan tekanan yang begitu kuat, karena yang kita butuhkan adalah bagaimana bilah ini bisa sangat tajam teman-teman. Setelah kita merasakan apa namanya udah cukup tajam ya, nanti kita bisa rasakan dengan seperti ini pun kita akan bisa raba ya, tapi hati-hati. Nah, dan yang terakhir adalah kita stropping. Nah ini teman-teman, stroppingnya seperti ini ya, kita dari ujung sini boleh. Dan kalau tadi kita mata bilahnya itu kita selalu dorong ya, tapi kalau untuk stropping ini kita mainnya di ke belakang seperti ini. Karena kalau bagian tajamnya yang kita dorong pastinya nanti akan keiris. Nah, fungsi dari stropping ini adalah menghilangkan sisa-sisa atau kotoran dari apa namanya besi yang terkikis ketika mengasah tadi teman-teman. Karena partikel kecil sisa dari asahan tadi ketika masih menempel di bilah mata bilah itu juga bisa menghalangi ketajaman teman-teman. Kita lakukan bisa 7 sampai 10 kali gerakan seperti ini, bolak-balik ya teman-teman. Oke, seperti itu, dan kita akan coba tes ketajamannya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan metode asah ya. Nah, pastinya tadi teman-teman sudah harus memperhatikan ya, step by step, gerakan demi gerakan yang saya perlihatkan teman-teman, karena itu apabila gerakannya atau metodenya berbeda itu akan mempengaruhi ketajamannya juga teman-teman. Jadi sekarang kita akan tes ya, tadi ini pisaunya tumpul ya, kita akan tes. Yang pertama standar SKKNI adalah menggunakan kertas ya. Kita tes apakah bisa mengiris kertas dengan lembut. Masya Allah, lembut sekali teman-teman, Masya Allah. Untuk media tes yang kedua kita pakai plastik es teman-teman ya. Ini plastik yang biasa digunakan untuk bikin es batu yang memang terkenal bulat teman-teman. Jadi ketika pisau atau golok ini bisa dikatakan lebih tajam lagi ketika bisa mengiris benda ini dengan halus. Kita coba setelah kita asah tadi. Bismillah. Masya Allah, ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Ini sangat mudah sekali. Kita tes sekali lagi. Masya Allah. Dan kita tes ini tisu ya, media yang sangat lembut, sangat tipis ya. Kalau memang pisau atau golok ini tidak tajam, tentunya tidak akan bisa mengiris dengan lembut, dia hanya tersobek ya, tidak rata. Kita cek, kita tes hasil asahan kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Oke, dan lihat ini irisannya sangat halus, sangat rapih teman-teman ya. Jadi bukan kalau misalnya tersobek itu seperti ini, pastinya dia tidak rata itu teman-teman. Tapi kalau bagian yang tadi teriris itu sangat rata teman-teman ya. Ini hampir mulus sekali ya, hampir tidak ada yang bergelombang ya, seperti itu teman-teman.
Dan itu tadi metode asah yang biasa saya gunakan di untuk menajamkan golok-golok yang mungkin teman-teman bisa lihat di belakang. Maka insya Allah golok-golok itu kalau tadi teman-teman melakukannya sesuai dengan ritme dan gerakan yang tadi saya sudah perlihatkan, insya Allah teman-teman bisa mengasah golok atau peso dengan cepat dan tentunya bisa setajam silet. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta dimohon sekali untuk subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang, dan jangan lupa like, komen, dan kita bisa share ke teman-teman kita ke media sosial teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABP Ahsan Blade Pring Sewu.